Oke, halo semua, selamat datang di channel saya Yoga Kurnia. Pada video ini saya akan melakukan sebuah penggantian sensor ya. Nih barangnya, original Honda. Ini apa? Ini udah saya buka ya. Jadi ini namanya sensor ECT, Engine Coolant Temperature. Jadi mobil saya ini kan CR-V Gen 3. CR-V Gen 3 punya dua sensor ECT. Sensor satu berada di atas ya, di jalur dekat termostat ya. Yang sensor 2 itu sepertinya di bawah radiator. Jadi pada beberapa hari yang lalu, ya hampir 1 minggu yang lalu, mobil ini ada kendala ya. Pagi saya pakai nggak ada masalah, kemudian malam dipakai istri saya untuk pergi ke tempat kerjanya. Tiba-tiba katanya seperti mau mati mesin. Nah, seperti mau mati mesin, kemudian dia berhenti sejenak untuk membeli sesuatu, matikan mesin, kemudian menyalakan lagi, mesin tidak mau nyala. Nah, di situ kemudian telepon saya. Posisi saya tidak di rumah, kemudian saya panggilkan bengkel atau orang langganan, montir langganan di dekat situ. Kemudian dicek, katanya full pump aman. Kemudian diagnosa sementara itu berada di area throttle body, entah kotor atau semacamnya, karena sebelum mati mesin itu RPM juga sempat naik, kata istri saya. RPM sempat naik, cuman tidak ngeh ada kendala lainnya. Oke, kebetulan yang punya scannernya orang yang nggak bisa datang. Selanjutnya ya wes, sementara itu akhirnya didiamkan sejenak, bisa nyala, dibawa ke rumah, bawa pulang. Setelah dibawa pulang saya cek tuh, saya kan udah pulang kerja, saya cek ternyata overheat. Jadi seperti ini, saya kasih fotonya ya, saya kasih footage-nya. Jadi suhunya benar-benar full, kemudian RPM memang agak naik di atas 1100. Terus setelah itu AC juga nggak dingin, suhu mesin meningkat drastis, tapi coolant nggak ada berkurang, coolant masih sama, kemudian tidak ada kebocoran juga. Disitulah saya curiga apakah ini mampet atau sebagainya. Setelah itu saya coba tanya di grup biasa, grup CR-V Gen 3, ternyata ada yang bilang ada yang mampet, perlu dikorok, kemudian sensornya itu rusak, tutup radiator rusak. Nah di situ saya putuskan besoknya untuk pergi ke rumah teman saya yang memiliki scanner. Jadi kebetulan cek engine juga nyala tuh, cek engine nyala. Saya scan, di situ muncullah DTC ini, yaitu ETC 1 sensor trouble. Wujudnya seperti ini ya, sensor ECT ya. Untuk CR-V ada dua seperti ini. Nah, jadi kalau ini rusak, ini kan gunanya untuk membaca suhu yang ada di temperatur mesin, kemudian di coolant-nya itu kira-kira perlu memerintahkan apa, kipas radiator nyala atau bagaimana, itu dari sini semua. Kalau sensor rusak itu pembacaannya nggak akurat. Efeknya apa? Kadang bisa mendeteksi mesin overheat. Nah itu juga bisa, kadang suhu nggak naik-naik, AC nggak dingin, kemudian RPM-nya naik seperti itu. Nah saya juga baru tahu setelah tanya di grup sama searching di ChatGPT, kemudian di scan juga, tanya montir, ternyata sensor ini krusial sekali. Nah untungnya ada teman saya yang punya scanner itu, saya scan, ternyata SCT1 rusak, minta ganti. Setelah dicek ternyata rusaknya apa, rusaknya patah di sisi sini. Nanti saya lihatkan di sana ya, ini patah, yang sisi atas ini patah, kemudian entah itu kesenggol atau apa nggak tahu. Intinya beberapa minggu yang lalu sebelum itu patah, saya sempat benerin knalpot, karena knalpot yang katalitik atas itu berisik ya, dibongkar kemudian dilas dalamannya itu. Nah apa mungkin tersenggol atau apa, saya nggak tahu ya. Intinya sensor ini patah, bukan karena rusak. Nah rusaknya itu rusak karena patah ya. Kemudian saya putuskan beli baru, ini original. Nanti saya kasih linknya ya di deskripsi atau di tautan berikut, karena di bengkel resmi itu inden guys, 2 minggu. Kalian bayangkan, memang datangnya nggak 2 minggu, cuman kan lebih baik saya nyari sendiri lebih cepat. Yang penting saya punya sebuah link atau channel yang kiranya toko itu benar-benar menjual part ori. Oke, sekarang kita lanjut menggantinya ya guys. Alat apa aja yang kalian perlukan?
Yang pertama sensor ECT, kemudian kunci ring 17. Tadi saya sudah bawa guys, kunci ring 17, kemudian coolant kalau misal perlu nambah, karena nanti saya jelaskan aja. Oke, kita lanjut aja. Oke, jadi pakai kunci 17 ringnya. Nah, ini sensornya itu di sini guys. Ini udah dikasih tribon sama teman saya yang punya scanner itu, ya barangkali di tribon normal. Nah, ini kita cabut dulu soketnya. Ini itu patah guys, kalian bisa lihat tuh, goyang-goyang. Nah, untuk CR-V ya, untuk Honda ya. Nah, sebenarnya saya kan pelihara Nissan tuh. Nissan memang agak rewel masalah sensor sih. Kalau udah lepas throttle body di area tersebut, lepas intake atau apa, nanti kalian harus reset pakai scanner ya. Kalau lepas aki aja kadang nggak bisa. Nah, ini posisi cek engine nyala. Insya Allah ini akan hilang DTC nya kalau sudah saya ganti sensornya tanpa pakai scanner ya. Kalau misal nanti saya kontak masih ada, nah, kita langsung aja cabut aki minusnya. Oke, langsung aja. Ini tinggal lepas biasa. Nanti kalian jangan lupa beli coolant dulu ya, untuk berjaga-jaga. Nanti jika coolantnya moncor banyak lewat sini, keluar banyak, nanti bisa kalian tambahkan lewat tabung sini atau reservoirnya. Ini kalian dicek aja nanti. Oke, kamera sudah saya setting sih lah. Sekarang saya langsung ganti aja. Ini memang jangkauannya sempit guys, kalian harus hati-hati ya nanti kalau masang ya, karena ini kan sensor rusak, jadi emang udah patah gini. Tapi kalau sensor kalian belum rusak, kalian hati-hati jika ingin ngencangin atau mendoris baut, rawan patah karena bahannya juga plastik guys. Semoga setelah diganti ini, mobil ini menjadi sehat lagi, bisa dipakai lagi untuk menemani keseharian dan menemani aktivitas kerja saya dan istri saya. Nah, kalian putar aja pakai tangan, kita cabut langsung. Alhamdulillah coolant nggak keluar guys. Kalian jangan khawatir ya, coolant insya Allah nggak keluar jika kalian nggak buka ini. Kalau kalian ini buka, otomatis nggak bisa vakum tuh, berarti kan ada lubang di atas, pasti coolant akan mencurut keluar kemana-mana. Nah, ini perbandingannya guys. Ini yang merah ini karena memang yang pertama mungkin kotor, yang kedua saya pakainya coolant warna merah Bridgestone antifreeze, titik didihnya lebih tinggi daripada yang biasa. Oke, ini sama persis, kita lihat apakah ori. Yang ini, oh sepertinya ini seperti ori TW7, tapi yang atas nggak ada nomor serinya nih. Ini ada nih. Nah, ini juga polosan ya ini kayaknya. Kalian bisa bantu tulis apakah sensor yang lama ini ori atau KW ya. Oke, langsung aja kita pasang. Masangnya tinggal loncengnya aja, itu orinya ketinggalan di sana. Yang ini bisa kalian lepas, selagi yang bawah masih bagus nggak masalah, nggak usah diganti. Ini lepas, simpen buat cadangan. Kalian putar aja. Kalian kencengin pelan-pelan, jangan sampai patah kayak kasus itu ya. By the way, saya pelihara mobil ini udah 2 tahun lebih. Kalau dihitung-hitung banyak juga pengeluarannya. Karena apa? Ya bukan karena merek itu nomor sekian ya. Karena apa? Karena ini mobil sudah usianya lama, tua ya. 2007, kalian bisa hitung sendiri berapa sampai sekarang. Jadi wajar lah mobil ini minta dilakukan perawatan, minta ganti ini itu, ganti ini itu, masih wajar. Oke, jika sudah kenceng ya, kalian langsung aja pasang soketnya lagi, pastiin bersih, nggak ada kendala.
pasang ya, jangan sampai kebalik soketnya ya. Soketnya ada 2 pin, bekas lem ambil. Oke, pastiin kencang, ada bunyi klik kalau klipnya kalian masih bagus. Kalau ini klipnya udah jelek sih. Nah sekarang kita tes mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita cold start ya. Ini tadi belum saya panasin 3 hari. Kita nyalain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, cek engine langsung mati dong. Ini jadi saya nggak ngereset aki sama sekali, saya nggak nyabut aki. Pastikan di area sini kalian lap dulu ya, kan pasti ada coolant bercecer sedikit. Kalian lap dulu gunanya agar kalian dapat tahu ini ada kebocoran atau tidak. Nah semoga ini aman ya, ini udah saya nyalain nggak ada kebocoran sih. Oke, kita sambung lagi guys. Jadi ini sudah saya nyalakan mesin kurang lebih 20 menit, kemudian saya ajak muter-muter kurang lebih 10 menit ya. Ya kita bulatkan setengah jam. Nah, jadi untuk indikator suhunya seperti ini. Indikator suhunya seperti ini. Nah, jadi ini memang agak lama naiknya karena memang di daerah saya juga lumayan lebih dingin ya, dataran agak tinggi. Oke, saya juga tadi muter-muternya nggak jauh kok. Kemudian nggak ada macet juga. Oke, semoga ini kedepannya nggak ada kendala lagi. Semoga normal jaya. Kemudian semoga nggak rusakan terus. Jadi untuk kalian yang mengalami masalah yang sama, tiba-tiba indikator suhu ngaco, kemudian overheat cuman nggak ada kebocoran, kalian cek juga sensor ECT, kemudian tutup radiator. Kalau perlu kalian scan juga sih, kan kemarin cek engine saya nyala jadi enak. Jadi kalian scan juga, barangkali DTC-nya ada ditemukan di situ. Kemudian oh ya, jika terkadang ada DTC juga nyala, kemudian kalian cukup reset atau lepas aki negatifnya, kemudian pasang lagi, itu biasanya akan hilang. Cuman kalau memang sensor atau part tersebut rusak, nanti DTC-nya akan kembali nyala lagi. Jadi nggak bisa hilang 100%, itu permanen. Kecuali kalian ganti partnya, baru nanti DTC-nya akan hilang. Jangan lupa pantau channel saya terus, di subscribe juga. Kemudian tonton video saya yang lain juga. Sebisa mungkin saya akan membuat video tentang mobil ini. Jadi barangkali kalian ada masalah yang sama, kalian bisa lihat video saya ini, kemudian bisa menjadi titik inspirasi ya. Intinya, oh ini masalahnya ternyata di sini, kita cek dulu masalah mobil ini. Oke, seperti itu. Jangan lupa di komen juga pengalaman kalian jika memiliki masalah yang sama. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.